sawitnya campur antara yang udah buahan sama yang belum buahan, mati gitu kan kalau misalnya pakai perpetual kemungkinan kan. Nah kalau yang industri manufaktur yang sifatnya masih diskrit, tuntutan ke arah untuk memenuhi jargon modern ERP yang real time reporting itu, tetap ada itu Pak challenge-nya. Kalau diskrit wajib kok. Kalau diskrit manufacturing wajib loh, beneran loh. Kita nggak bener di sisi costingnya, nanti dipertanyakan kantor akuntan. Konteksnya kan diskrit itu satu departemen akan jalan, ya kan, menunggu output pekerjaan yang ini kita yang nggak ngomong yang paralel ya, bukan yang ngomong paralel lain ya. Artinya kritikal ya. Satu proses dependensi terhadap proses yang lainnya, ya kan? Nah, itu benar-benar ya perpetual itu. Ya, definisi diskrit itu termasuk paralel juga Pak. Maksudnya diskrit ini secara bendanya itu terpisah. Dalam arti kata walaupun memang ya ada sedikit. Nah, maksud gua gini kok. Paralel itu gini. Misalkan ini kita ngomong industri otomotif ya. Nah, misalkan nih, yang pernah di industri otomotif siapa? Atau lu kasih contoh gua dah yang di luar industri otomotif. Tapi gambarannya gini. Ada satu proses, ya kan? Dia akan menerima proses dari proses sebelumnya. Cuma proses sebelumnya ini dia terdiri dari beberapa line. Beberapa line ini dia mengerjakan masing-masing. Kemudian hasil dari 4 line ini masuk ke satu line gitu. Itu juga diskrit. Maksud gue paralelnya itu di sisi yang 4-nya itu, tapi kemudian dia masuk ke satu proses yang ini, dia kemudian baru jalan gitu. Bukan paralel line-nya ini line production lah ngomongnya. Itu diskrit. Paham. Itu diskrit Pak, termasuk diskrit. Kalau yang definisi diskrit secara global itu tetap harus masuk diskrit karena sepanjang hasil barangnya masih bisa dipisahkan antara item satu dengan item yang lain, dan sepanjang komponen pembentuknya itu memang terlihat juga Pak di hasil barang itu kan kita definisikan diskrit. Tapi kalau proses kan campur baur di situ kan ngalir, kita membatasi satu produk dengan produk yang lain agak susah kan. Nah, itu nggak ketemu. Kalau yang diskrit masih memungkinkan, dan kalau diskrit challenge-nya tetap harus ke arah costing yang lebih baik dan terhadap itu tadi Pak, harus kalau bisa real time maunya reportingnya kan. Itu wajib, itu perpetual. Kalau diskrit gue masih sampai dengan sekarang beranggapan yang namanya diskrit nggak ada cerita. Kalau mau pakai periodik itu lu mendingan jangan pakai ERP deh, pakai tangan aja, tulis tangan aja. Tulis tangan nggak usah pakai sistem. Iya, kecuali yang proses ya. Itu ada. Cuma itu pun kalau kita dengan Odoo rada susah tuh, udah diskrit, nah ya kan perpetual wajib, nah costingnya kerepotan masih. Menurut kalian diskrit ini apa ya Pak ya? Diskrit itu terpisah-pisah, Gar. Konteksnya tuh jadi lu punya production itu potong-potong beberapa proses gitu. Oh, bomnya bertingkat gitu ya? Bisa jadi, harusnya bomnya bertingkat konsepnya. Karena kan satu bom jadi produk, pakai di bom di departemen lain, dia bikin lagi nambah supporting material gitu. Material baru kayak gitu. Iya. Kalau proses itu nggak keluar dari mesin, kayak chemical gitu, keluarnya cairan gitu. Nah, ya, distinguish-nya itu sebenarnya proses. Kalau proses dia continue terus, nggak pernah bisa dijeda loh. Iya, nggak bisa dijeda. Raw materialnya juga kebanyakan ada yang di dalam mesin gitu, kayak ada di tangki, kayak ada di. Material konteksnya biasanya transformasinya tuh drastis. Gar. Sawit lo dari buah, ujuk-ujuk jadi minyak. Lo bayangin sesuatu yang dense, padat, menjadi cair. Nah itu proses. Terus kan kita nggak bisa ditakerin satu batch kan. Kalau batching masih memungkinkan. Kalau misalnya continuous benar-benar itu nggak bisa ditaker. Maksudnya WIP-nya nggak ada, Ya, proses tuh nggak punya WIP karena kan nggak ada dependensi dari proses sebelumnya, dari pekerjaan sebelumnya gitu. Kecuali kalau misalkan sesuatu prosesnya itu udah termasuk automation ya. Gua masih mikir di sawit itu harusnya di dalam tabung boilernya misalkan di rebusannya itu ada indikator yang bisa membaca volume gitu.
Just volume itu nanti bisa difaktorkan menjadi taksiran produksi, melihat dia sejauh mana jauhnya lagi, berapa proses lagi ke depan yang akan dia lalui gitu. Nah itu jujur sampai dengan sekarang gue nggak ketemu. Mungkin teknologinya terlalu mahal kali ya. Harusnya sih gue yakin yang namanya mesin hari pasti bisa di automation gitu. Apalagi sekarang ada IoT dan lain hal. Aduh ya Allah, gue pikir jangankan itulah, ngitung stok CPO di dalam tangki itu aja, setahu gue sampai dengan terakhir nggak ada alatnya, masih manual men, seriusan kok. Jadi orang-orang kebun itu atau orang pabrik itu setiap pagi dia akan naik ke atas tangki itu, tergantung tangkinya mau 1.000 liter mau 5.000 liter gitu ya, itu tingginya gede banget itu, naik ke atas kita, terus kemudian kita ngeluarin yang namanya meteran itu. Ya, kayak meteran tangki minyak. Ya, dari atas turun ke bawah, 3 kali proses kita ukur dia ada di berapa senti. Terus kemudian kita ambil sampel buat mengukur suhu, bawa ke laboratorium. Hasilnya kemudian baru bisa kita hitung dia berapa punya volume gitu. Which is itu by table. Dan faktor human-nya juga sangat-sangat tinggi konteksnya. Tinggi, human error tinggi. Oke, Mas Mur tadi mau tanya, ini Om Bunhin udah selesai ininya apa yang disampaikan, background-nya, isunya. Wait. Mas Kiki, maksudnya Om Bunhin mungkin lebih kepada sebenarnya kita berlaku untuk keseluruhannya konteksnya. Oke. Jadi pada saat kita nge-handle, gue nggak tahu nih apa gue memang GR atau gimana nih ngewakilinnya Ko Bunhin. Belum tentu Ko Bunhin ngambil gitu. Oke lah, ini pesen gue lah. Maksudnya jangan sampai gini loh, kita nge-handle MRP, tapi kita nggak tahu sebenarnya challenge-nya seperti apa. Nanti baliknya ke kita lagi gitu, ke Odonya gitu. Jangan sampai nanti Odonya dibilang yang tidak bisa menghandle, ya kan? Betul. Jadi harap teman-teman untuk handle MRP ini sangat-sangat hati-hati konsepnya. Bukannya nggak boleh, silahkan. Jujur, uangnya pun besar. Kalian layak mencas klien dalam konteks yang justifiable. Meskipun kita open source ya, justifiable-nya karena proses yang akan kita lakukan memang berat gitu. Ini berat dan ini besar dan ini bukan simple, nggak bisa dipersimpel juga ini tuh. Ya, itu gitu. Harus detail. Wanti-wantinya benar-benar yang hati-hati lah, jangan sampai nanti kita jadi backfire ke kita juga, ke Odonya gitu. Orang malah jadi ceria, Odo kagak bisa. Saya rasa sih juga dengan implementasi itu nggak bisa cepat, minimal tuh 6 bulan 7 bulan tuh baru karena dan juga nilainya itu ya kalau ada yang minta work center dengan nilai 300 juta itu kebangetan. Iya, yang lucunya kan ada yang jual murah banyak. Jangan Pak, kalau itu kita jangan ikut-ikutan. Terus terang, kalau saya jualnya murah tapi saya nggak mau masuk ke situ. Tapi begitu masuk ke situ, kalau dia punya minimal 600 juta sih, 600 juta ke atas sampai 1 M ke atas lepas. Saya pernah diskusi nih sama Pak siapa? Kita ngebahas mengenai ini nggak ngebahas mengenai license ya, dia ngebahas mengenai implementasi cost gitu. Kita nggak ngebahas harga jualannya berapa gitu ya. Untuk implementasi selama 6 bulan itu dengan PM dan technical dan juga fungsionalnya kita anggap semuanya outsource ya, Mendes ya. Jadi nggak ada karyawan tetap gitu, jadi Mendes ya. Itu aja 1 bulan minimal 100 juta udah keluar. Iya, jadi kalau 6 bulan tuh minimal cost-nya kita udah 600. Nah, sekarang kita kalau mau mengerjakan MRP dengan work center dan ditawar 300 juta, itu udah nggak masuk akal gitu. Iya, kalaupun ada yang berani masukin 300 juta apa 200 juta, ya suruh mereka makan sendirilah, kebakaran sendiri. Karena udah pasti nggak mungkin. Om. Iya. Iya, saya memang betul manufaktur ya. Tapi karena masih bingung untuk yang tadi yang bukan isu sih, statement dari Pak Bunhin kan jelas. Yang namanya ERP itu kan harus real time reporting, real time cost dan lain sebagainya. Cuman yang kendala di saya mungkin karena masih baru juga di UDU-nya nggak tahu.
adalah masalah untuk nangkap yang namanya masalah labor cost, kemudian utility cost tadi. Sehingga sampai saat ini saya masih menggunakan overhead itu untuk tenaga kerja sama listrik, sama penyusutan dan lain sebagainya. Selagi kliennya happy nggak apa-apa Pak, itu memang nggak apa-apa sih. Ya, makanya ini tergantung yang dihadapin itu kadang-kadang takutnya ya mungkin udah handle satu manufaktur yang ketemu klien yang agak simple, yang agak accepting lah ya pokoknya dia dikasih begitu aja udah happy banget gitu kan. Terus merasa udah bisa, terus dia dapet challenge di project yang lain, setting harga berdasarkan pengalaman sebelumnya. Nah itu kan kacau juga tuh jadinya. Betul. Enggak. Kalau saya sih mungkin agak beda dengan teman-teman yang lain ya. Kalau saya kebetulan kan kliennya saya sendiri nih. Jadi kliennya saya sendiri, developnya saya sendiri. Jadi saya membuat scope sistem itu berdasarkan kemampuan saya malah saat ini. Makanya saya explore apakah memungkinkan yang real cost tadi gitu. Memungkinkan Pak, tapi custom di work center-nya itu saya nggak tahu. Sebetulnya saya tanyanya itu sebenarnya ingin menggali pengalaman teman-teman. Yang kedua juga yang udah pakai itu tuh, yang katanya non KW ya. Kalau yang produk-produk enterprise gitu kan, apakah sudah challenge saya ini sudah bisa dijawab mereka gitu kan? Kalau belum ya berdoa ya dong. Pak Kiki di enterprise bagaimana itu Pak MRP-nya? Saya terus terang belum pernah implementasi MRP, Pak. Hanya pakai BOM aja. Maksudnya saya nggak pakai work center. Nah, kalaupun kita kalau di enterprise bisa masuk ke dalam BOM, berarti di settingan work center juga harus ada jurnalnya, ada settingan cowoknya di situ. Labornya cowoknya apa, mesinnya cowoknya apa. Masalahnya nggak ada tuh di enterprise tuh settingan akun untuk labor atau work center gitu. Berarti saya bisa simpulkan bahwa ini juga tidak melakukan jurnal gitu. Iya. Dia hanya, saya nggak tahu tuh dia masukin cost-nya dari mana. Saya nggak tahu udah soalnya kan yang di community itu diambilin tuh Pak. Field yang sudah ada diambilin sama dia. Hanya ada di enterprise aja. Dulu di 8 itu masih ada. Saya nggak tahu 13 balik lagi dikasih nggak. Tuh dulu masa ada tipenya, ada tipe manusia, ada tipe mesin gitu kan. Itu di 13 ada Pak. Di ada lagi ya? Di community ya. Saya yang 13 belum explore soalnya, masih rada males. Ya, di 13 lebih fleksibel, ada fleksibel BOM. Jadi bisa parsial finish good-nya kayak tadi Bapak bilang kan raw material udah dikonsum 100%, tapi finish good-nya baru bisa 20% yang gitu. Ya, itu di 13 bisa. Udah ngejurnal dia yang 50%. Ngejurnal namanya post inventory. Jadi pas di post inventory, tapi waktu saya demokan sebenarnya dari Odoo 8 sudah ada ini. Cuman saya nggak tahu karena saya baru tahunya kan di Odoo 13 community. Di Odoo 13 community itu bisa parsial. Iya, tapi ya misalnya dia nggak tahu lah dicabut, dibalikin, dicabut ya nggak tahu tujuannya mau ngacak-ngacak orang alur atau gimana saya nggak tahu juga atau dia trial and error juga gitu kan. Tapi kalau di 13 sih sudah ada ya. Ya ada. Karena saya pernah sampaikan di Odoo itu. Costingnya 20%, nggak 100%. Gitu. Cuma memang material, labornya nggak ada gitu. Jadi memang purely material. Gitu. Karena saya sampaikan di GitHub-nya Odoo waktu itu, kenapa Odoo nggak bisa jurnal parsial di tengah produksi? Karena kan nggak mungkin kalau kita bikin barang 100.000, nunggu 100.000 sebulan baru selesai gitu kan? Dia jurnalnya nanti juga nunggu dia semua selesai, kan lucu juga itu saya bilang. Iya. Nah, waktu itu dia bilang jawabnya nggak memungkinkan di versi 10, 11, 12. Nggak tahu 13. 13 bisa. Nah, 13 mungkin dia pikirin juga gitu kan. Dia jawab sih waktu itu. Di 11 bukannya tinggal di unhide post inventory-nya Pak Bunin? Iya, tapi itu maksudnya kalau masalah unhide-nya mah gampang. Maksudnya efeknya itu bisa berantakan, Pak. Ya kan? Jadi kita bukan masalah unhide aja, unhide mah gampang. Tapi dia tujuannya di unhide itu ada, Pak. Tujuannya itu dia mencegah
mencegah error kemungkinan yang terjadi cukup besar begitu. Karena ya itu tadi misalnya inventory-nya sudah dikonsum 100%, sudah di deliver gitu kan, barangnya baru selesai separuh. Begitu di post inventory, nah terus dia gak ada modul-modul yang ngitung berdasarkan material yang dipakai, kan 100% dibebankan ke 50% hasil kan, jadi kacau itu. Salah satunya ya kan. Masalah unhide mah gampang, itu tinggal unhide aja kok. Cuma tujuannya dia di hide itu justru karena ada masalah. Tapi kalau case yang memang begitu, bukannya memang seharusnya dibebankan ke yang 50% aja, Pak ya? Enggak juga, Pak. Proses produksi bisa begini, kita bikin 100 barang. Tujuannya kan, bahan-bahannya untuk 100 barang itu sudah di-deliver nih ke produksi, ya kan? Atau mungkin sudah, katakanlah sudah di post inventory, sudah dikonsum gitu kan. Nah, begitu dia membalikin ke hasil barangnya 10, barangnya 20, katakanlah partial posting inventory ya Pak. 10 saya finish good, saya post dong. Jadi ini kan, 10 lagi saya posting lagi, 10 lagi saya posting lagi. Nah, dia bagaimana menentukan cost yang 10 itu. Nah, itu masalahnya, Pak. Jadi waktu ngepost 10 ini materialnya sudah dikonsum semua gitu? Iya, bisa harapannya kan seperti itu. Jadi ada yang sekarang itu di Odoo memang nggak dilakukan seperti itu. Dia hanya baik raw material maupun finish good di jurnalnya itu baru pada saat di mark as done, setahu saya, atau di post inventory. Nah, di mana 11, 12 tuh post inventory-nya disembunyiin. Dia harus mark as done-nya dilakukannya pada saat mark as done itu. Artinya tidak mendukung untuk parsial. Iya, ya kan. Tapi kalau 13 saya belum cobain. Bukannya bisa ya? Kok kayaknya Nggak bisa. Yang di 11 itu post inventory-nya Bapak harus selesai dulu produksinya, produce dulu, baru ada post inventory. Baru ada mark as done. Dulu pernah nyoba di 10 sih, Pak. 10 ada post inventory. Oh, yang enggak ada itu 11, 12. Iya. Oh, 11, 12. 10 masih ada. Dan sampai saat ini saya nggak berani upgrade code base-nya si Core Odoo-nya. Gara-gara yang 10 pun yang belakangan sudah nggak ada juga tuh, Pak. Rasanya ya. Oh gitu. Kalau kita clone yang di-install terakhir ini maksudnya. Jadi yang itu ya biarin aja, dia sudah happy dengan kayak begitu. Saya nggak berani upgrade. Gitu. Yang 11, 12 nggak ada, 13 belum saya explore, tapi waktu itu jawabannya di 11, 12 nggak memungkinkan lagi. Kita akan lihat di 13, dia bilang. Nah, 13-nya belum tak ituin, kata Pak Kiki, apa udah bisa parsial juga tuh posting inventory-nya. Kalau sekarang tuh yang di 11, 12 tuh menunggu selesai dulu. Nah, ada modulnya community yang pokoknya dia bikin satu dulu deh, ya kan, baru bisa di post inventory-nya, dia ada tuh. Yang ya pemakaiannya tergantung situasi lah, nggak boleh digeneralisasi juga. Yang community ada memang ditambahin, dia bikin satu, produce-nya dulu ada satu gitu, dia boleh posting, muncul tuh post inventory-nya. Tapi ya itu ada risiko sih Pak, kalau terutama yang ditambahin custom, ngitung berdasarkan material yang dipakai. Penasaran. Nah, jadi yang lain-lain itu ya, yang pengalaman setara ini ya mungkin standar cost kalau di Panendi tadi, lalu yang di Discrete harapannya sih tetap perpetual. Cost-nya ini memasukkannya bisa lewat BOM, kalau yang nggak pakai, menurut saya sih kalau nggak pakai routing pun dia harus bisa masuk di BOM minimal gitu kan. Cuma yang consumables-nya itu harus sedikit di-override supaya yang condition kalau consumable nggak bikin jurnal itu untuk yang manufacturing-nya, manufacturing picking maksudnya, dia harusnya tetap jurnal sih. Kalau yang saya harapkan begitu. Cuma nanti selisih yang dicadangkan dengan yang tidak dicadangkan dimasukkan ke PNL aja. So far sih yang begitu sih Pak, tapi ya nggak tahu pengalaman yang lain. Karena konteks pertanyaannya sebetulnya salah tangkap si Pak Kiki tadi di awal, bukan untuk mencari realnya sebenar-benarnya. Cuma bagaimana objektif ini tercapai dengan tidak terlalu banyak selisih.
mendekati Ya, real gitu, bukan serial ya, tapi ya, mendekati real mungkin ya Pak ya. mendekati, ya Oke. reasonable lah gitu kan. Kalau misalnya Reasonable ya. saya cadangkan labor cost-nya itu 200.000, tapi ternyata nanti pas aktual bayaran 225.000 gitu kan Pak. Ya, yang 25.000-nya saya baru cadangkan, baru masukin ke inventory saya 200.000, tapi pas bayaran utang pas gajinya dihitung 225 kan. Yang 25.000-nya lariin ke PNL, yang 200.000-nya offset yang tadi belum diakuin kan. Oke. Secara stok saya tetap, jadi kalau misalnya masih ada di gudang saya, secara neraca itu tidak dianggap cuma material cost-nya kan. Jadi sudah ada nilai tambah selain material gitu. Karena kalau nggak diakuin kan saya repot tuh Pak. Ya kan, seolah expense-nya besar tapi Tapi pada saat barang yang belum laku itu nggak overstated, Pak? enggak dong. Ya kalau bisa overstate sedikit. Iya. Bisa overstate, bisa understate. Dalam arti kata gini, kalau Bapak estimasi labornya 200 per unit, ya kan? Ya udah, dia akan masukin secara cost barangnya kan 200 memasukin labor tuh. Ternyata pada saat akhir bulan si labornya itu hanya dikeluarkan 150 misalnya atau 175. Nah, berarti kan saya cadanginnya lebih tuh, Pak. Dicadangkan ke dalam inventory saya kelebihan gitu kan dibandingkan aktualnya. Ya sama, dilarikan ke PNL juga, cuma ya dianggap nggak overstated di neracanya gitu loh. Enggak, karena kan sudah dianggap sebagai ya overstate-nya kan asetnya kan direct ada labor, kemungkinan, terus ada kemungkinan. kreditnya kan ini kan salary payable kan. Ya, karena kan inventory-nya udah nggak bisa dirubah lagi kan, kita sudah sebut di situ gitu kan. Nggak overstated kalau gitu Mas Kiki. Kenapa? Overstate sedikit. Nggak overstated kalau tadi yang sampean sampaikan. Asetnya kan naik, payable naik, sama-sama di neraca. Iya, cuma sebenarnya belum terjadi, Pak. Kan Secara eventnya itu belum terjadi, event transaksinya itu belum terjadi, cuman baru dibukukan saja. Untuk yang mana nih? Untuk yang direct labor masuk ke dalam BOM. Enggak, seharusnya memang seperti itu. Bahkan kalau misalkan di konsepnya yang discrete manufacturing at the end of period, WIP pun sudah harus ada distribusi dari berapa labor yang masuk ke WIP dan di state di WIP. Kalau pengalaman saya, kenapa saya selalu memisahkan WIP inventory. Iya. Kalau pengalaman saya, kenapa saya selalu memisahkan semua laporan produksi itu di luar laporan keuangan, itu karena overstated itu Pak yang tadi. Gitu. Itu pengalaman saya Pak ya, maksudnya mungkin bisa overstated sebetulnya nilai inventory kita gitu. diakuin lebih, tapi di sisi lain utangnya juga diakuin lebih juga. Nah, itu maksud aku itu. Jadi sama-sama di neraca, sama-sama masih di neraca memang. Iya. Ya, overstated itu jadi nggak konteksnya. Kenapa? Karena kalau kita melihat dari sisi neracanya saja, sisi asetnya, inventory-nya naik karena kontribusi tadi indeed. Tapi on balance sheet view, jadi overstate itu habis, wong utangnya juga naik kok. Ya, nggak overstate secara itu enggak. Pak, mau nanya dikit pemahaman nih, takutnya salah saya. Tadi kan misalnya kita tenaga kerja sebagai cost untuk produk tertentu. Misalnya itu di jam-jaman itu ada downtime, itu masuknya kemana? Gini, kalau kita bicara costing itu, kita tidak seharusnya memang tidak memasukkan biaya di luar yang seharusnya normal gitu. Jadi kalau normalnya Bapak misalnya tanpa downtime, atau misalnya downtime-nya hanya katakanlah dibilang 100% saja gitu kan, sepakat gitu. Nah, itu pada saat nentuin standar labor-nya itu ya udah memasukin yang 1%. Tapi kalau terjadi ternyata downtime-nya di atas itu, yaitu cost-nya itu harusnya tidak masuk ke cost produk, harus masuk ke kerugian langsung itu, expense tambahan. Oh, itu kerugian langsung ya? Iya. Oke. Karena kalau nggak begitu bisa lari-lari itu jualannya. Karena banyak orang yang bilang, Pak saya mau pakai Odoo untuk ngontrol
untuk kontrol cost supaya saya kompetitif. Saya bilang, ntar dulu, kamu pengertiannya seperti apa dulu gitu. Saya bilang gini, kalau misalnya Bapak bikin aqua satu botol, satu gelas, airnya 250 ml, perlu perlu gelas satu, perlu tutup satu. Nah, ya cost-nya ya itu gitu, saya bilang cost-nya itu. Nah, masalah nanti Bapak tumpah bikin airnya itu jadi 500 ml karena tumpah satu gelas. Cost Bapak nggak boleh ngikutin jadi airnya 500 mili gitu. Itu justru walaupun bisa dihitung secara sistem, malah Bapak nggak kompetitif, saya bilang. Nggak bisa dijual air Bapak, saya bilang gitu. Jadi pengertian mereka kadang-kadang pengen real cost itu supaya tujuannya katanya pengen kompetitif. Karena dia selalu kalah kalau di dalam tender gitu. Ya saya bilang bisa jadi malah Bapak tidak kompetitif kalau semua cost dimasukkan ke dalam cost Bapak gitu. Yang tidak seharusnya. Kalau kompetitif itu Tapi kalau factory overhead kan harusnya dimasukkan, Pak, semuanya ya. Ya factory overhead masuk, tapi memang ngitungnya kan agak susah. Cuma kan ya, tapi dalam arti kata gini, itu bukan overhead juga itu, Pak. Jadi kalau dia tumpah itu bukan overhead itu. Itu enggak benar-benar di luar ya, di luar itu. kesalahan produksi lah, maksudnya. Ya, Kita jadi nggak ngomong normal boleh masuk ke dalam production. unit cost sebetulnya. Tapi kalau overhead yang normal yang memang diperlukan seharusnya masuk. Dalam arti kata overhead itu misalnya ya apa ya? Ya kalau listrik kayak tadi Pak Togar tanya listrik gitu itu kan agak susah juga. Kalau mau detail lagi listrik pun ada dua komponen, listrik Kayaknya. yang direct sama listrik yang di luar itu kan. Kalau yang direct misalnya dia ke bubut nih Pak, jalankan mesin bubut gitu kan, pakai listrik kan. Nah itu listrik yang dipakai untuk mesin bubut itu direct itu. Tapi kalau ruangannya mesin bubut itu pakai listrik juga kan? Itu enggak. Nah, itu enggak. Nah, itu dia masuk overhead yang itu. Ya, jadi jadi memang ada mau seberapa detail gitu. Tapi kalau itu tadi yang apa yang Om Nendi bilang di awal, mau seberapa detail dan seberapa siap customer-nya memberikan data-data itu gitu. Begitu kita kembalikan lagi ke customer-nya, dia men-challenge kita untuk mendekati real cost. Tapi begitu kita kembalikan lagi ke customer-nya, punya data apa untuk mencapai goals-nya real cost tuh kebanyakan mereka kelang kabut juga tuh Pak. Mereka juga kadang juga hanya punya beberapa data saja yang bisa menjabarkan standar cost-nya gitu. Contoh mungkin kayak labor. Iya Pak. Tapi kalau saya sih kebanyakan sih agak susah tuh Pak. Kalau saya yang biasa-biasa saya challenge tuh akhirnya memang mereka nggak mau terlalu detail juga, ujungnya mundur. Cuma lihat-lihat kondisi Pak, ada industri yang sudah cukup advance, misalnya dia sudah punya standar manufacturing system, sudah punya standar cycle time dan lain-lain. Bapak di challenge balik kan mental juga Bapak. Oke, saya sanggup ngeluarin itu untuk bikin itu saya perlu berapa detik, setiap proses saya udah ada kata dia. Nah, ayo Pak tolong diterapkan di Odoo-nya supaya keluar cost-nya. Nah, modar kita kan Pak. Ya, challenge-nya nggak boleh sembarangan challenge juga. Lihat-lihat. Gini Pak. Tapi Pak, walaupun dia sudah siapkan datanya juga, udah pasti produk apapun pasti harus di custom. Nggak mungkin nggak di custom. Karena gini, jadi bukan berarti dengan Odoo Basic itu, karena sekarang kita sudah sama-sama paham bahwa di Odoo standar itu MRP-nya memang kurang gitu loh. Jauh, iya. Maksudnya kita nggak bisa menandingi ERP manufacturing yang sudah jadi. Bahkan yang sudah jadi pun begitu kita masuk ke dalam pabriknya prospek, dia punya specific requirement udah pasti di custom. Ya, custom cuma itu udah pasti seharusnya gini Pak. Mungkin gitu. Kalau kita develop yang agak general itu ya asal config-nya nggak kaku banget seharusnya bisa masuk. Cuma maksudnya entah ya, mungkin Odoo-nya juga belum
develop sampai sana. Karena kan dia harus benar-benar menyelamin pengalaman di manufacturing-nya seperti apa. Cuma maksud saya kalau kita bikin yang cukup cukup general lah kan. Misalnya produksi itu ya pakai mesin, pakai orang gitu kan. Ya kan pakai routingnya gitu kan. Nah, masalahnya ya itu cukup general, nggak usah sampai detail-detail yang sesuai dengan klien tertentu, nggak usah. Nah, nanti kan ngembanginnya mungkin butuh dikembangkan, nggak terlalu berat, Pak. Kalau sekarang bangunnya seperti dari nol banget. Terus satu lagi kan, manufacturing kita itu kalau udah ditanya untuk scheduling kan Bapak mental juga. Nggak ada tuh Pak. Maksudnya, waduh gimana untuk membantu Enterprise, Pak. production planning? Nggak ada, ya kan? Di yang enterprise, nggak ada itu. Ada, di enterprise ada. Ada Pak, di enterprise. Ada. Tapi kan itu master production schedule aja, MPS doang kan? Iya, MPS doang. Cuma gini, maksud saya, Bapak punya, kalau produksi, punya katakanlah 100 item yang mau diproduksi. Nah, dalam 100 item itu tentu ada tanggal diminta gitu kan. Terus masing-masing item punya cycle time berbeda. Dia punya jalur mesin yang berbeda gitu kan. Terus punya cycle time berbeda, kapan diminta dia harus selesai. Terus satu produk itu common dengan produk yang lain, bisa jalan di mesin yang ini, yang mesin yang satu lagi produk lain tidak bisa di mesin itu, dia harus di mesin yang ini gitu kan. Nah, begitu Bapak dapat itu, bagaimana Bapak memplanning itu menjadi jadwal produksi detail di masing-masing work center? Ya memang kendalanya memang di situ, kalau yang di enterprise memang itu sih Pak. Jadi kalau ada 2 item produk yang bisa diproduksi di mesin yang sama, itu memang kacau. Iya, nggak bisa kita nggak bisa planning. Kalau misalnya lah, kalau diproduksi di lapangan kan case-nya ini sangat variatif, maksudnya sangat fleksibel lah. Jadi kalau misalnya mereka lihat mesinnya kosong, ya udah pakai itu aja gitu. Nah, sementara kalau kita di sistem itu kan kita harus define setiap mesin itu kan berarti merefer ke satu work center. Nah, work center ini merefer ke routing yang mana yang dipakai. Nah, dalam BOM itu kan kita sudah harus tentukan BOM ini menggunakan routing yang mana. Routing yang mana, dengan step seperti apa gitu ya. Ya, nah ketika nyampe di scheduling, nah dia kan akan membaca dari BOM-nya dia nih. Oke, BOM ini menggunakan routing ini, menggunakan mesin A, misalnya gitu. Nah, ternyata di lapangan, kan orang lapangan suka, mesin A-nya ada yang pakai, terus ternyata mesin B bisa juga nih dipakai, terus lagi kosong, ya udah pakai mesin B aja gitu. Nah, itu yang kadang jadi membuat kacau schedulingnya. Routingnya Odoo ditempelin di BOM itu rada-rada salah juga itu Pak. Rada aneh ya? Rada-rada salah. Jadi dia pokoknya sih Pak. Ya nggak ditempelin, atau dia mungkin bisa dipilih ya kan mau. Iya, atau mungkin di BOM nggak salah, nggak masalah lah kita tempelin routing, tapi di MO-nya itu harusnya bisa diubah routingnya. Kalau yang sekarang kan nggak bisa diubah tuh. Jauh banget itu kalau udah planning ke sana. Aduh, saya bilang iya emang ada produksi di Odoo-nya, cuma kalau requirement-nya sampai ke planning belum Pak. Gitu. Masih jauh, masih sama sekali nggak ada. Yang di enterprise ada MPS, tapi saya yakin ya sekedar MPS saja Pak. Tapi kalau sudah pengaturan jadwal produksi, ngatur mesin gitu ya, nggak jalan. Kalau umpamanya gini, kita punya injection mesin aja lah. Injection mesin ada 15 mesin. Kita mau bicara 15-nya sebagai satu-satu sebagai work center, atau injection aja yang work center gitu kan. Nah, itu beda tuh Pak. Kalau yang di Odoo kan konsepnya satu mesin, satu work center. Iya. Nah, jadi dia punya 15 mesin dengan kapasitas tonase berbeda. Ada yang 500 ton, ada yang 1000 ton, ada yang 250, ada yang 100. Nah, satu produk itu tentu ada yang bisa jalan di 1000 ton tok, gitu kan. 500 yang bisa jalan, itu clear itu kan. Ada satu produk yang dia optimalnya di 100 ton boleh gitu kan jalan. Tapi 150 masih oke, atau 200 masih oke gitu kan, masih bisa jalan. Masih bisa muat juga cetakannya gitu kan. Nah, tapi kalau yang lain nggak bisa tuh, nggak bisa turun.
Nah, itu yang proses itu belum sama sekali terfasilitasi sih Pak. Itu boleh bilang Yodo masih nol besar lah. Kalau MPS-nya iya, tapi ya itu pun cuma ada di enterprise. Nggak tahu terpakai apa enggak. Ya nggak Kalau di kepakai saya dipakai Pak, di kalau- Wika Pak. Di project saya di Wika pakai. Jadi dia itu planningnya tahunan Pak. Produksinya tiap hari. Jadi setiap hari dia punya target produksi 20 finish good per hari. Satu finish good itu dia menciptakan 5 work in process. Nah, itu begitu kita planning kan dalam 1 tahun, 365 hari, dia itu akan... Ya mau dijadwal kemana aja ya tinggal memenuhin pengiriman aja kan Pak. Tapi kalau itemnya tuh banyak. Itemnya banyak. Semua, yang make to order semua ya? Mulai dari MO-nya sampai PO-nya juga langsung otomatis semua? Enggak make to order, Pak. Enggak. Iya, MTO semua. MTO semua. Kalau MTO relation-nya satu udah. Iya. MTO semua. Jadi saya cuma pakai triplinis awal hari, dia akan bikinin semua tuh. Di replinis dia jalan semua. Udah nanti kalau barang-barang yang kosong dia order. Udah gitu. Sampai sekarang sih nggak ada masalah sih semua. Memang di lapangannya sering ganti-gantian ganti-gantian nggak sesuai sama yang ada di Odoo-nya. Tapi akhirnya saya bilang disupport dengan form produksi. Wah, form hasil from produksi itu nanti untuk di-compare dengan yang ada Odoo-nya gitu. Jadi misalnya kalau ada perpindahan barang itu atau quantity yang itu baru nanti di-update di Odoo-nya. Dasarnya dari form produksi. Gitu. Jadi nggak bisa benar-benar paperless sih waktu di Wika. Awal goalsnya paperless, cuman akhirnya nggak bisa. Saya bilang tetap harus pakai form. Dasar form itu yang untuk menginput consume quantity-nya gitu. By the way, Pak Bonhin, ini barusan saya coba partial produce di MO12 itu masih bisa sih? Iya, tapi nggak ngejurnal itu, Pak. Ngejurnal? Jurnal. Ini saya coba share screen ya? Ya, share screen, Pak. Oh, cuma boleh satu ya share screen? Ya, di stop dulu, Pak. Iya. Kelihatan ya? Ya, kelihatan. Ini tadi saya coba dengan konfigurasi yang simple banget sih. Jadi saya punya bom ini, meja, papan, sama kaki meja materialnya. Terus saya buat MO 10, ya kan? Nah, ini saya produce 2, finish good-nya 2, yang terkonsum kan juga 2 dan 8 ini materialnya. Nah, pas dikonsume, dia udah nggak langsung ngejurnal. Pas di-produce maksud saya. Nah, ini jurnalnya tadi. Ini sesuai dengan cost ininya, ini cost finish good-nya, ini cost materialnya. Pas produce ya, Pak? Iya. Sorry, bukan pas produce, pas post inventory. Jadi ketika, kan waktu saya produce, kan saya pilih produce-nya parsial tuh. Kita coba aja lagi ya. Ini kan masih ada 8 lagi. Nah, ini saya coba produce. Sekarang produce-nya 4 aja, Pak. Oke, 4. Iya, oke. Nah, ini kan udah langsung berubah. Iya. Buat production. Nah, di sini muncul tombol post inventory. Jadi dia ngebaca kalau ada finish good yang belum di post inventory, tapi sudah terproduce, dia akan muncul nih tombol ini. Nah, ketika ini kita pencet, kita cek dulu jurnalnya ya. Kalau sekarang sih dia belum ada jurnal. Belum. Pada saat post inventory baru menjurnal, Pak. Ya, ini kita pastikan dulu. Nah, ini baru ada 6 jurnal item kan? Iya. Ketika ini saya post inventory, kita baru ke jurnal lagi. Nah, dia ngejurnal. Iya. Jadi masih ngejurnal sih. Di 11 saya belum pernah coba sih kalau 11.
Berarti dia yang 12 sudah itu tuh Pak, sudah bisa maksudnya yang pada saat di pos itu, di pos inventory 11 nggak muncul sih Pak kayaknya. Tapi nggak tahu kalau yang code yang baru ya Pak. Nah, itu belum harus dicoba. Ya. Itu sih yang cuma dia konsumnya juga langsung yang apa material yang dikonsumnya juga langsung berubah juga ya Pak. Iya, dia Menyesuaikan dengan yang proporsional. Iya. Ya. Proporsional dengan apa yang diproduce. Nah, kadang kan masalahnya di situ tuh, Pak. Kita nge-produce 2 misalnya nih. Ini contohnya cenderung relatif inilah, selalu benar lah antara yang diproduce dengan yang dikonsumsi itu selalu benar. Tapi nggak juga lah. Misalnya lah nih, let's say lah kita ada material tambahan ya, kayak paku lah misalnya ya. Kita butuh tambahan material paku untuk memproduksi 1 meja, misalnya kita butuh 10 paku. Nah, terus ternyata waktu kita produce kan kadang ada begitu tuh, kita produce 1 meja, terus di materialnya kita ubah nih. Material untuk pakunya ternyata bukan 10, ternyata 12, 1 potek misalnya. Nah, di situ jurnalnya kan dia juga ngikutin materialnya. Cuman si cost untuk finish good-nya ini dia karena dia nggak berubah ya, karena memang saya juga pakai standar sih, jadi nggak. Kalau saya sih jarang-jarang rubah-rubah. Coba di BOM-nya Pak Om Togar masuk ke master data. Oh, di BOM. Iya, master data BOM-nya. Jadi kalau di 13 itu ada restrict sama fleksibel. Iya, yang di sini ya. Iya. Yang kemarin ya. Nah kalau itu bisa tuh konsumnya bisa dirubah tuh. Misalnya standarnya adalah 4, ternyata dikonsumnya 5 atau 3 atau 10, dia langsung ngikutin konsum quantity-nya gitu. Cost-nya berubah nggak? Berubah, cost-nya berubah. Kalau di 12 juga berubah sih, Pak. Maksudnya bisa begitu. Oh, bisa gitu juga. Bisa begitu juga. Cuman kalau yang kemarin fleksibel itu buat apa? Buat ini coba, itu kalau nggak salah. Coba itu. Kalau yang fleksibel itu konsumnya, Pak. Kalau kan ada strict sama fleksibel. Kalau strict itu konsumnya nggak bisa dirubah. Tapi kalau yang fleksibel konsumnya bisa dirubah. Konsum quantity-nya ya. Harusnya bisa. Konsum apa konsumnya? Konsum. Bukan to consume ya. Nih 4 ya. Nah, konsumnya kan 16 ya. Coba dirubah ini bisa diubah. Oh, itu bisa. Oh, coba rubah ke 5, Pak. Ini misalnya kita produce 2 dulu ya. 2, iya. 1 deh, nanti ada bisa. Oke, 1. Konsumnya 2 lah gitu. Yang papannya ini 2. Nah, record production, post inventory, jurnalnya terbentuknya berapa? Itu 1 apa 2? How to check. Kita tadi produksi yang 1 dong ya. 1 iya. Berarti ini 140. Coba lihat cost-nya itu deh, Pak. Cost-nya yang papan tadi. Berapa cost-nya papan tadi? Kita pakai apa? Kaki meja ya? Oh, yang 2 itu papannya. Ya. Yang papan berapa? 60. 60. Tadi kalau berubah berarti harusnya 120 ya? Benar. Benar, Pak. Ini benar 120. Tuh 120. Iya, artinya ya itu udah bisa juga nih kan? Iya, makanya kalau yang di 13 itu kalau ada field fleksibel itu kayaknya bukan untuk ini sih Pak, peruntukannya. Bukan ya? Kalau nggak salah kemarin kalau kita mau nambahin material di luar BOM yang sudah ditambahin. Iya. Tapi ini juga bisa, add-line juga bisa tadi. Tadi saya lihat add-line bisa. Cuma bisa. permasalahan bisa. Nggak bisa? Ini nggak bisa Pak, kalau di 12 itu nggak bisa. Oh, berarti itu fleksibel sama strict itu yang yeah. add-line itu. Iya. Nah, permasalahan add-line kalau pakai two step dia nggak picking dulu tuh. Nah, itu. Iya. Yang kemarin itu. Yang kemarin kita bahas ya. Pada saat dia nambahin masalah pickingnya. Iya, pickingnya yang missing. Pickingnya nggak ada. Dia langsung ujuk-ujuk ngambil aja dari gudang utama ke gudang produksi. Gitu. Karena memang konfigurasi awal konfigurasi default COD itu memang selalu ngambil dari stok sih Pak, dari gudang utama. Jadi dia nggak punya multi location untuk kayak lokasi untuk produksi. Kayaknya nggak tahu di 13 ya. Tapi kalau sampai 12 enggak, itu ini, virtual sih, virtual Pak, virtual. Terus satu lagi virtual itu Mas Kiki. Itu di UDO 13 CE juga ada ya? Belum pernah ada.
Satu lagi requirement Sekarang Pak. saya presentasi pakai Odoo 3 community terus, Pak. Oke, oke. Kemarin Biar masih pakai EE gitu. Iya, kemarin lagi ngetes. Nanti kalau udah smooth saya bikinkan lagi yang itu CE-nya. Lanjut. Dan Pak Togar itu kalau Odoo berarti kan nggak pernah kenal WIP kan? Iya, karena sampai dia post to inventory masih material semua. Iya, jadi nggak ada ceritanya WIP. Kalau di real produksinya banyak orang yang minta, Pak, saya barang yang sudah dikeluarkan ke produksi udah dipotong-potong itu, dia nggak mau dianggap sebagai material, kan? Pokoknya WIP gitu. Nah, kita nggak bisa tuh Pak. Cuma ya. Kalau di saya dibuatkan itunya lagi Pak, dibuatkan nama material sendiri lagi. Material misalnya gini, plat plat lempeng sama plat yang sudah dipotong saya bikin lagi material plat potong gitu. Nah, Ya, nanti dia berubah jadi plat potong kapan Pak? Menggunakan bom gitu. Jadi plat lempengnya kilogram, plat potongnya unit, nanti unit ini baru di tahap berikutnya dibuatkan apa. Jadi memang akan jadi banyak itemnya, tapi produk kategorinya WIP gitu. Oh, berarti proses potongnya itu pakai dijadikan sebagai satu work center gitu ya, kurang lebih ya? Iya, kenapa begitu? Karena memang secara bentuk sudah berubah. Kalau prinsip saya sih kalau material sudah berubah bentuk sudah menjadi SKU yang berbeda gitu. Karena dia mempunyai identity berbeda dan costing yang berbeda. Dari plat lempengan menjadi potongan, per potong tuh ada costingnya masing-masing gitu. Iya ya. Kalau dia tipe barangnya yang yang bisa di stok, maksudnya bisa dihitung dan bisa misalnya ketika kita lagi motong, terus misalnya ada gempa bumi lah misalnya ya, contohnya, terus proses motongnya itu ya udah di stop dulu sampai berapa yang udah dipotong ya udah di stop gitu kan. Nah kalau yang seperti itu mungkin bisa kita pakai itu. Cuman kalau yang kayak barang yang bahkan plat cairan ditekuk lah, Pak, barang yang ditekuk pun itu saya bikinkan bom Pak. Jadi one to one. Plat, gitu. Plat lempeng sama plat tekuk itu udah beda SKU kalau di saya gitu. Iya, kalau itu sih bisa sih Pak. Iya. Masalahnya kalau kayak cairan tadi gimana? Kayak cairan, kita kan kayak use case saya yang kemarin itulah, kita itu buat satu cairan terus proses pembuatannya itu diaduk, gitu kan? Iya. Kita nggak bisa membuat produk WIP dari hasil adukan. Misalnya proses ngaduknya itu waktunya 1 jam gitu. Iya. Terus kita nggak mungkin kan buat WIP ngaduk 10 menit, ngaduk setengah jam, itu kan nggak mungkin kita buatin kayak gitu. Nah, makanya kayak gitu nggak bisa. Nggak bisa. Itu tadi yang seperti yang kita diskusi sama Om Nendi juga, kalau proses produksi itu nggak ada WIP. Iya. Kalau discrete itu ada WIP, kalau proses produksi itu nggak ada WIP gitu. Ngaduk-ngaduk gitu kan kita mau itu gimana? Kita mau kalau itu Pak Oke, pengertian WIP-nya maksudnya item yang sudah berbeda. Cuma gini, kalau kita tanpa item berbeda, misalnya gini, kalau orang pengertian umum kan WIP itu kalau sudah diserahkan ke produksi untuk MO tertentu, itu stoknya itu udah harus pindah ke posisi WIP kan. Ya itu bisa diakalin sih memang workaround, tapi ya Odoo tidak mengenal itu. Dia pokoknya nggak pernah, kalau ngikutin settingnya Odoo aja, nggak ada WIP aja pokoknya Pak. Hanya ada stok, hanya finish good. Di antara itu, either dibikin barang baru, kalau bikin barang baru ya namanya sebetulnya tetap item gitu, tetap stok juga kan. Cuma kalau dia disebut. Tapi WIP itu stok bukan Pak? Boleh dianggap stok. Cuma dia sudah bisa jadi tidak bisa diharapkan seperti Jadi kalau misalnya saya punya barang ada contohnya gimana contohnya? Ada WIP 50 misalnya. Misalnya contoh gini, dia untuk discrete nih Pak barangnya ya, bukan proses. Misalnya saya gini, satu shaft, satu as gitu. Iya. Terus ada komponen, katakanlah dia komponen misalnya komponen bracket atau komponen apa gitu kan. Discrete juga kan komponen kan Pak? Iya. Lanjut. Terus begitu dia bracket sama shaft ini
dilas, terus diapain gitu kan, diproses-proses kan, Ah. nempel, jadi pasangan bracket sama shaft ini jadi satu kan, dan sudah Iya. ada lubang dan lain-lain. Iya. Begitu Bapak si as dan si Bracket. bracket itu dikirim ke produksi, kan katakanlah 100-100 gitu, ya kan? Iya. Secara posisi WIP itu apa ya? Katakanlah 100, walaupun 100 itu sudah tidak berbentuk seperti awalnya kan, Pak. Mungkin sudah nempel ya kan, Pak. Iya. Sudah dilas gitu kan. Iya. Tapi belum dilobangin gitu kan, karena dia mungkin ada proses lah. Itu kan tahapannya bisa banyak, dan itu tidak sama tuh walaupun kuantitinya sama. Jadi stok WIP itu tidak sama dengan boleh dibilang tidak sama dengan stok awalnya gitu kan, walaupun kuantitinya mungkin diketahui, walaupun value-nya diketahui. Makanya kadang-kadang kuantiti di situ nggak terlalu relevan, karena kan biasanya sih udah jadi value aja tuh, Pak. Value WIP-nya. Nah, itu yang tadi sebelumnya Kalau saya Pak Kiki sampaikan. kan tadi gini, kalau misalnya asnya dibolongin ya dibikin satu part number lagi, asnya Ya, dilas satu part number lagi gitu kan. Nah, tergantung dari tahapan kita. Jadi kita define tahapan produksinya dulu, Pak. Kalau misalnya satu step production itu sampai ujungnya dibolongin dan dilasin bracket, berarti WIP-nya las dan bolongin gitu. Tapi kalau produksinya baru sampai dengan ngebolongin tapi belum dilas, itu belum jadi WIP saya. Gitu. Jadi masih in process. Kalau begitu bisa sih, Pak. Kalau begitu bisa. Kalau begitu kan bisa. Dia, barang itu sebetulnya secara gudang ya, secara perpindahan sudah pindah kan, Pak? Gudang nggak pindah, tapi berubah bentuk di barangnya. Gudangnya masih di gudang yang sama, ya, tapi kalau kita secara fisik di dalam produksi, ya, secara fisik di produksi, dia udah diambil dari gudang material. Sudah diambil dari gudang material, sudah masuk ke gudang produksi, sudah nggak ada di gudang material. Cuma kalau di ODU, kalau kecuali memang ditambahin, kalau standarnya dia tetap masih di gudang produksi, dianggap di gudang material. Iya, makanya saya pakai two step itu, Pak. Two step picking kalau misalkan pakai production, biar keluar tuh dari itu tuh. Biar keluar dari gudang stoknya gitu. Karena gini, kan butuh request material sebelum diproduksi. Makanya pakai two step gitu. Cuma itu di dalam ODU itu dia nggak nyambung, Pak, konsep WIP-nya, karena dia memang nggak mengenal WIP ya. Dia nggak nyambung dengan yang di lapangan umumnya masih dipakai. Jadi WIP itu pokoknya mau dipotong belum dipotong, kalau udah dikasih ke sana dia WIP. Ya betul, Pak. Ya pokoknya kalau kita mau mengkontrol WIP kita, ya mau nggak mau kita harus buatkan produk baru, terus kita harus buatkan BOM untuk produk itu. Ya. Karena di ODU nggak ada serahan ke sana. Iya. Postingnya begitu di post. Jadi kalau dia di audit akhir tahun itu misalnya, atau audit periodik, auditornya nanya, saya minta stok WIP-nya gitu. Nanti kelabakan tuh nggak punya. Kalau saya pernah, Pak, ada klien gitu. Jadi kayak yang use case yang tadi lah, pabrik cairan tadi. Jadi ketika akhir tahun mau ngaudit stok, dia catat manual sih jadinya. Jadi dia akan menilai, ada tim penilai khususnya. Jadi satu tangki ini prosesnya udah berapa persen, udah berapa lama. Dari situ nanti mereka menilai, kalau dia cost-nya sudah selesai, produksinya sudah selesai, harusnya misalnya 1 juta nilai inventory-nya. Gitu. Nah ini karena masih 80%, ya dikali 80% nilai inventory-nya. Iya, paham, Pak. Nah itu mungkin ya sampai di sini kali ya diskusinya. Semuanya itu sih, Pak. Saya pengen dapat gambaran capitalize labor cost tadi. Cuma ya kayaknya sama ya, Pak, masih sejangkauannya. Artinya jangkauannya masih sama ya, belum ada yang terlalu advance ya. Sepertinya gitu Om ya. Masih mungkin
Mungkin karena belum ada yang dapat project sedetail yang punya Om Bunhin mungkin. Jadi belum Kemarin ada itu yang yang sampai itu situ. yang si Pak Jalal itu katanya dia udah bisa yang ngambil dari work center. Saya belum sempat Mungkin baca nanti videonya. kalau ada sesi sama Pak Jalal mungkin kita tanya lagi mungkin ya. Tapi ya sebenarnya Iya. Pak Ahmad Daniel kayak juga harusnya join hari ini ya untuk kasih pengalaman juga. Siapa tahu dia juga punya ada pengalaman di manufacturing, bisa share juga. Tapi Seperti kalau apa. baca yang bukunya Pak Daniel yang manufaktur itu, Iya. kayaknya belum memasukkan itu sih memang. Belum masukkan ya. Ya belum. Tapi nggak tahu kalau dalam real project-nya ada. Kayaknya memang harus dibikinkan add-on kali Pak. Tapi dengan pakai best practice yang mendekati, nggak bisa spesifik, nggak bisa kayak vertical solution itu jangan sampai ke vertical solution, ngambil di tengahnya aja, yang ngambil di core-nya, biar dari add-on itu baru tinggal dispesifikkan per industri gitu. Ya minimal di work center ada mesin sama ada jurnal, ada akun gitu. Mungkin sampai situ mungkin kalau mau dibikin add-on yang generic gitu. Kalau misalnya ada yang yang developernya sudah explore, kalau misalnya tambah produk type itu 1 itu atau 2, kira-kira gimana ya? Kalau sekarang kan consumables. Consumable, service sama storable ya, ditambahin satu lagi mungkin labor sama mesin, ya kan? Labor sama overhead misalnya gitu ini Pak. Iya, gitu. Nggak tahu, efeknya panjang sih kayaknya kalau. Panjang, iya. Panjang Pak itu. Panjang, iya. Karena kan relasi modulnya banyak itu, ya. Pak. Consumable-nya ngejurnal juga. Kalau sekarang kan consumable-nya nggak ngejurnal. Jadi kalau yang kemarin Pak Kiki tunjukin itu, dia ada tuh Pak, masuk cost-nya. Iya, secara itu masuk. Cuma jurnalnya nggak masuk. Tapi kalau misalnya kita tambahin begitu Pak, nanti ekspektasinya akan bagaimana? Let's say lah di produk sekarang udah ada tipe untuk apa tadi? Human ya? Labor sama overhead. Oh ya, labor sama overhead. Kalau kita udah ada punya itu, nanti ekspektasinya di MO-nya jadi bagaimana jurnalnya? Kalau saya sih yang tadi Pak, direct labor pada salary payable. Ya, salary Pak, unbilled salary lah. Unbilled salary, iya. Jangan salary payable, nanti gabung sama yang operation yang lain. Cuma bisa juga yang consumable ODO-nya diperluas, Pak. Kalau sekarang kan fungsi consumable itu kayak cembut ATK gitu loh, Pak. Nanggung nih, Pak. Nggak terlalu jelas. Kalau diperluas, dia tetap ngejurnal sebetulnya. Boleh harusnya itu, Pak. Terus nggak ada efek apa-apa sih saya lihat kalau dia hanya pokoknya kalau sekarang kan pilihannya kalau bukan storable dia nggak bikin jurnal. Mungkin kondisi itu di override aja, karena kan saya tetap pinginnya ngejurnal sih. Jadi kita masukin si labor itu sebagai consumable, dia akan masukin cost dan dihitung sebagai cost, juga dipotong itu Pak, ngejurnal dan nanti lawannya mana, simpennya ya itu tadi unbilled salary. Dan dia kalau di consumable kan nggak perlu available stoknya. Kalau di sebagai storable kan nyangkut itu Pak, nggak ada stoknya. Iya. Cuma nggak tahu efeknya belum kalau misalnya di override itu apalagi gitu efeknya. Kayaknya nggak ada lagi Pak. Consumable di ODO itu kan hanya tidak menjurnal aja. Tidak menjurnal, tapi dia tetap bikin penerimaan stok kan, tetap. Pak Sony ada experience Pak di itu Pak, di manufacturing Pak Sony? Nggak ada orang ya? Udahan Pak, lagi sholat kali gitu. Belum saya masih cupu Pak. Yang lain? Halo Pak Kiki. Ya. Ya nih. Kalau ya
Saya dapat sih ada 3 customer yang hampir sama permasalahan kayak Pak Bunhin ya. Nah, jadinya memang akhirnya kita custom Pak di situ. Soalnya kan dari nilai kayak hal semacam itu kan, itu nggak tentu tuh yang seperti dijelaskan sama Pak Nindi di awal. Nah, jadinya kita akan langsung input di jurnal. Akhirnya di situ sih solusi yang bisa kita berikan. Kalau misalkan mereka nggak custom, cuman kalau custom ya kita harus custom yang kayak tadi, ada tambahan sendiri apa dan sebagainya seperti itu sih. Ditambahin di BOM, Pak, atau ditambahin di? Iya, di BOM, betul, di BOM sama di manufacturing, Pak. Nah, kalau yang udah ada custom-customnya itu mau dipublish di GitHub gitu, Pak, biar bisa dikembang. Kita bisa lihat, belum tentu dipakai loh, Pak. Maksudnya dipublish pun belum tentu orang bisa pakai. Cuma kan kadang-kadang kalau dia dikembangkan mungkin bisa jadi sempurna kan. Betul. Tadi sih sempat misalnya bikin untuk customer itu doang, ya sudah. Umumnya produksi juga nggak kepake tempat lain lagi. Tapi kalau dibuat agak general, mungkin bisa kepake tuh, Pak. Iya. Dan juga sama Pak kayak tadi, ya kalau misalkan kita juga ada customer yang di mana mereka produk consumable-nya mempengaruhi cost di produksi ya. Nah itu juga saya ada kendala di situ sih sebetulnya. Tapi akhirnya kita ngasih pengertian juga. Soalnya kan mereka kalau kita bicara custom mereka agak keberatan sih dari situ. Artinya ya kita edukasi kalau itu nggak bisa dengan vanilla ya. Manufacturing mah kayaknya nggak bisa vanilla. Mau pendekatan apapun juga nggak bisa. Yang memungkinkan vanilla distribusi, Pak. Iya. Produknya vanilla maksudnya? Apa? Bukan, implementasi tanpa custom, Pak. Tanpa custom. Iya. Oh, itu istilahnya vanilla itu baru tahu. Iya, istilahnya vanilla. Iya, baru tahu itu. As is product. As is, ya. Ayo lo kan. Vanilla. Serius Pak, baru tahu. Gue ngomong payah malu, padahal gue juga baru tahu. Jadi Om Nendi, konklusinya nih hari ini apa Om? Biar kita dapat hasil hari ini tuh. Apa konklusinya? Karena gini konsepnya. Kalau mau yang berkompeten Om Nendi nih karena secara accounting dan experience-nya mumpuni gitu loh. Kita mau ngarahin ke masing-masing secara standar pun, Ko Bunhin tadi juga sampaikan, terus kemudian yang lain juga sampaikan, sebagai open source, kita nggak bisa bikin pola pakem yang memang standar, bahkan katanya enterprise pun nggak punya rujukan ke arah sana. Buat kita benchmarking, ini loh standarnya Odoo gitu. Jadi tergantung masing-masing ketemu kliennya, once kliennya happy dengan yang kita lakukan, ya masalah bisa selesai. jalan. Iya. Masalah selesai. Benar, karena kalau kita mau ngomong konsep yang tadi Ko Bunhin terus Kiki sampaikan, kliennya mau begitu pindah dari material gudang masuk ke dalam WIP, Kiki bilang itu jadi produk baru, tetapi akan jadi isu lagi. Bagaimana mentransfer dari produk yang satu ke produk baru tadi gitu. Banyak kerjaan tuh. Secara valuation-nya. Karena kan kalau lagi di tengah bulan nggak akan dibutuhkan. Begitu akhir bulan gitu, apalagi akhir tahun, produk yang tadi besi jadi besi bengkok itu kan harus ada transfer dari besi ke besi bengkoknya. Mekanismenya harus difasilitasi juga di Odoo. Selagi itu yang dikonsum hanya material, itu masih bisa Om. Tapi kalau begitu ada perintilan yang lain, itu saya belum pernah. Sepakat konteksnya. Tapi kan itu juga harus ada kayak transfer dari satu material ke material lain gitu. Itu kan harus diadakan. Itu jadi banyak Pak, MO-nya jadi banyak banget. Itu satu. Opsinya lain, Ko Bunhin bisa approach dengan bikin gudang. Jadi ketika barang pindah itu just WIP itu identifikasinya gudang WIP. Tapi kemudian kita juga berbenturan dengan
kalau kebutuhan WIP-nya banyak, maka akan banyak gudang-gudang WIP, seberapa banyak kita fasilitasin gudang WIP gitu. Jadi masing-masing nggak bisa dipakemkan konteksnya. Saya pun berkonsep, kalau misalkan memang yang paling ideal itu ya kayak kita udah diskusi berulang-ulang ya, rumahnya sebenarnya udah ada kayak work center itu, routing, terus kemudian BOM kita udah ada, tinggal memfasilitasin multiple BOM, terus kemudian yang kayak 8 dulu ada untuk fasilitas multiple itu pakai Ghost ya, Phantom Bomb gitu. Sekarang udah nggak ada lagi Phantom Bomb. Nah, ada juga terkendala dengan technical gua gitu. Gua maunya begini, tapi nanti technical gua ngelihat time limitnya nggak masuk, cari yang paling sederhana sama dia, tapi diterima sama klien, gua mau ngomong apa? Kliennya juga mau kayak begitu. Ya, si Hendra lu tau Gar, si Hendra itu bikin bom itu dibalik sama dia. Kemarin gue udah pernah singgung. Jadi kalau bom Odo dan bom yang lain, namanya bom konstruksinya produk jadi, apa yang kemudian membentuk produk jadi tersebut. Karena dia nggak apa istilahnya, gue juga jujur juga nggak tahu kalau di 10 udah ada yang kemarin disampaikan by product. Karena kita udah dari 8 udah hopeless banget sama production-nya, jadi nggak pernah explore sejak 8 gitu. Udahlah, kalau ketemu yang kaitannya dengan manufacturing, custom aja lah gitu. Nah, custom-nya itu dibalik sama si Hendra. Jadi produk jadi itu bukan sesuatu yang di atas, tetapi produk jadi itu di bawah. Dalam bomnya itu produk jadi adalah di bawah, di line, produk material yang dikonsumsi itu di atas gitu. Tapi at the end itu solusi yang diterima sama klien karena kebetulan kliennya juga nggak neko-neko. Yang penting gue secara costing dapat akhir periodik rupiah per unitnya ketemu gitu. Jadi kalau dibilang mau mengkonklusi kita konklusi ya yang penting make our customer happy karena mereka yang akan mempertanggungjawabkan semuanya termasuk ke auditor segala macam. Kalau kita punya knowledge, saya tadi sampaikan Bunhin, kita kasih alert rambu-rambu apa rambu-rambunya. Kalau kita ngasih solusi itu mikirnya ke depan kayak production planning, PPIC-nya kayak mana, bentrok nggak nanti, susah atau tidak, jangan sampai nanti kita bikin konstruksi yang tambal sulam, gitu loh. Karena kita nggak memikirkan ke arah PPIC ke depan, saat ini doang nih kita mikirnya, solusinya begini, begitu nanti dibentrokan dengan kebutuhan, ya who knows, kita jadi retainer consultant di situ kan, growing, depannya tiba-tiba, hantamnya minta PPIC kan, terus kemudian ketika ada kebutuhan PPIC, terus kita lihat konstruksi yang kita bangun di awal, acak-acakan, apa iya pantas kita ngomong, Pak mohon maaf, saya harus ngerombak yang 5 tahun dulu kita lakukan gitu kan, ya fine juga kalau memang kliennya juga nerimo ya terserah sih gitu. Jadi ya sekali lagi bottom line-nya ada standar, tapi kemudian standar ini kalau misalkan ekspektasi dari Mas Kiki tadi disampaikan, saya ngasih ground technical aspek dari sisi accounting-nya. Kembali lagi ya, accounting jangankan yang klien yang punya pemahaman yang masing-masing levelnya. Even yang tadi saya sampaikan, ada yang kedinasan juga yang punya knowledge-nya juga ternyata nggak selevel dengan yang bisnis punya praktis di lapangan secara real. Jadinya kita bentrok juga gitu. Tapi kalau dari saya ekspektasinya begini, kalau bisa POM itu adalah sesuatu yang bisa kita manfaatkan. Minimal dari levelan produk. Di luar dari levelan produk, kita bisa memanfaatkan juga tadi work center. Work center ini intinya semua biaya bisa ditambahkan ke sana gitu. Semua satu kelas. Ditambahkan ke dalam produknya yang intinya itu tadi yang si Ko Bun Hin sampaikan. Bagaimana kita mendapatkan real valuation terhadap satu produk cost itu udah representasi dari seluruh biaya terkaitnya gitu. Which is itu akan sangat menolong buat
analisa, buat jualan dan lain halnya gitu. Jadi utilisasi work center untuk kebutuhan itu, kalau misalkan memang kita udah harus custom, ya lakukan custom dalam konstruksi itu gitu. Nah, bagaimana caranya? Aku pun men-challenge nih, sekarang gini, kita mendefine work center itu berdasarkan satu kegiatan, atau nempelnya tadi kalau Togar bahasanya, satu mesin jadi satu work center. Which is kalau misalkan hal tersebut definitif, bisa jadi iya, tetapi ketika satu kumpulan mesin itu secara compound, kumpulan, kita juga akan terbentur lagi nih. Artinya, di dalam work center itu harusnya ada tree juga gitu. Ini challenge saja kalau misalkan ketemu. Jika kita ngomongnya satu work center adalah merepresentasikan satu mesin, misalkan di dalam mesin itu ternyata dia gabungan dari beberapa mesin. Berarti kan ada kemungkinan kita bikin routing di dalam routing gitu. Di dalam work center itu harus ada sequence-nya. Ini pertama kemana, ini pertama kemana, ini pertama kemana. Biar lebih tajam kita punya slice saat analisa inefisiensi misalkan. Gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan ke arah sana juga. Tapi untuk layer awal, oke lah. Nggak usah lah sampai se-advance itu yang ekspektasi mungkin tadi yang IC jalan, segala macam. Itu terlalu, ya bertahap lah. Memang mimpi sandarkan sampai di langit. Karena kalau lu nyampe 30%-nya dari langit juga udah lumayan gitu, ya kan? Iya, Padahal cuma nyampe Udah bagus. Iya gitu. Jadi konsepnya ya itu tadi yang paling dekat BOM dan work center kalau bisa itu sudah mengenerate satu cost valuation yang secara komprehensif per unit cost-nya dapat itu udah mungkin cukup, menurut gua ke klien kita udah bisa bilang PD cost production as per virtual base, standard costing, price, kita bisa ngomong labor cost bisa kita atribusikan ke masing-masing proses Pak gitu. Itu udah cakep banget ya karena at the end si cost accounting akan melihat gue punya benchmark sekian, larinya berapa persen, menentukan ini ketika dia unfavorable artinya ini di atas 5% selisihnya, which is ini unfavorable, gue harus breakdown 5%-nya karena apa? Detailkan lah tadi, karena ada aset breakdown. Ya sudah, begitu ketemu aset breakdown, gue nggak perlu ngerungsingin yang lain lagi, karena kalau udah ngomong aset breakdown, terus kemudian kapasitas nggak kecapai, yang mau diapain, mau tadinya harus ditanggung si cost orang ini di 10 produk, jadi cuma 5 produk. Ya kan? Berarti kan itu udah selama logikanya naiknya itu ketemu, ya sudah itu penjelasannya gitu. Tapi kalau tidak ada aset breakdown, kemudian kita harus melihat lagi kenapa di atas 5%, itu benar-benar yang nyari kutu gitu. Proses mana yang lari gitu. Dan itu biasanya pada saat evaluasinya di perusahaan itu berantem orang accounting sama orang operation karena orang accounting nunjuk, orang operation defense gitu. Nah, jangan sampai kita menyediakan sistem yang jadi sasaran tembak buat orang accounting gitu. Pada saat dia defense dia nggak punya amunisi yang meyakinkan buat nge-hit ke arah perbaikannya itu gitu. Jadi mungkin itu Mas Kiki dan yang lainnya, yang teman-teman lain juga monggo welcome kalau mau kasih konklusi konteksnya. Hari ini ya, untuk hari ini ya. Oke. Saya ini sih Pak, kalau saya sih ke Pak yang mungkin yang ini Pak Togar mungkin ya. Saya nggak tahu yang lain kan development-nya sejauh mana. Kalau bisa yang consumable itu dibuat ke jurnal aja Pak. Nanti sharing di GitHub kita bahas, di tes, coba. Dicatat Pak, dicatat. Jadi kita baik di penerimaan inventory maupun di di MO produksi. pada saat di post inventory itu dia tetap membuat jurnalnya. Toh kalaupun membuat menurut saya nggak ada masalah itu karena setting di akun kalaupun kita mau larikan ke beban ke beban akunnya kan bisa juga. Inventory kita ganti akun beban juga boleh kan? Iya ya. Terus yang di MO juga consumable-nya ditambahin. Jadi kalau dia stockable sama consumable masuk aja gitu kan jurnalnya. Nggak masalah saya pikir. Saya sudah bolak-balik liatin, saya nggak tahu efeknya kemana lagi, cuma kelihatannya bisa di-override itu Pak untuk memasukkan kalau
Kalau labor cost itu kita mau masukkan di BOM, lebih enak tuh Pak, kalau consumable-nya ngejurnal dia. Kita pakai Kalau tipe. membuat consumable supaya terjurnal sih kayaknya lebih visible Pak ya, daripada kita menambahkan tipe baru, tipe Betul. apa tadi, labor sama Ya. overhead tadi. Consumable-nya ngejurnal aja. Jadi saya lihat sih cuma ngambil override di satu method itu aja sih Pak, yang dia kalau misalnya storable, Iya. dia ngejurnal kan, kayak Iya, kita iya. tambahin aja. Tambahin coba, kalau begitu ditambahin, ternyata efek apa lagi yang perlu dilihatin, ya mungkin ada, ya kalau development-nya udah lebih canggih kan mungkin kelihatan Pak. Kalau saya kayaknya nggak ada efeknya tuh Pak, kalau saya bacain kodenya. Atau jangan-jangan Adi udah ada nih? Jangan-jangan mungkin udah ada yang lain gitu kan. Cuma nggak dipublis gitu. Sebetulnya sih nggak besar-besar amat tuh codingnya. Hanya satu method aja kayaknya Pak ya. Iya, kalau nggak salah sih di satu method doang kan itu. Apa ya fungsinya? Oke, ada yang lain mau menambahkan? Halo. Ya. Halo Bang Kiki. Ya. Silakan Pak. Itu masalah pertanyaannya Pak Bunhin tentang apa? Stok WIP. Lanjut Pak. Ada Pak Bunhin di sini. Stok WIP. Ya. Itu sepertinya bisa diakomodir dari apa namanya? Lokasi produksi. Bisa sih Pak, itu bisa. Memang secara praktek yang saya lakukan itu di lokasi produksi itu dikasih akunnya WIP. Iya. Cuma maksudnya tetap itu hanya terbentuk pada saat jadi WIP di Odoo itu selalu 0 sebetulnya. Bapak boleh dibilang tak ada pernah, kalau balance ya Pak, nggak pernah ada saldo WIP-nya. Kalau satu step memang langsung hilang, tapi kalau two step nanti waktu dari gudang ke production. Pre-production adanya di virtual location pre-production. Jadi kalau mau dilihat di report inventory dibuka aja tuh location inventory, di situ ada main location berapa, pre-production berapa. Nah, default-nya itu kan pre-production itu kan internal. Iya. Internal location. Lah itu bisa dirubah production. Ya langsung dijadiin virtual, artinya kan sudah dianggap dikonsum kan Pak? Belum. Belum, masih WIP Pak. Masih belum. Enggak, artinya kalau Bapak cari stoknya udah nggak ada itu. Kalau misalnya dirubah ke virtual. Oh iya, memang stoknya udah hilang. Nilai stoknya sementara kan kita nggak begitu. Ya, kita maunya tetap ada sebagai nilai stok kan. Ya, jadi kalau saya ngerti kalau Bapak location-nya dirubah jadi virtual, di second location-nya itu pasti pasti terjurnal dan terjadi WIP. Iya. Nah, lucu juga begitu production-nya konsum dia mau ngambil dari mana? Kan nggak bisa ngambil dari virtual itu kan. Oke, dari virtual Pak. Dari virtual Pak. Dari virtual Pak, bukan dari stok, dari virtual. Dari virtual balik lagi ke stok. Iya. Tujuannya kenapa harus kalau two step itu ada virtual pre-production itu untuk memisahkan antara stok yang untuk produksi sama stok utama gitu. Itu dipisahkan dulu. Nah, BOM consume quantity-nya ngambil dari pre-production, bukan dari itu stok utama. Itu yang saya lakukan Pak. Cuma kan tipenya nggak boleh virtual. Kalau virtual itu udah bukan sebagai nilai stok dia. Tapi secara nilai stok itu sebenarnya masih ada kan? Selagi belum dikonsum. Nggak ada. Halo. Kalau lokasinya virtual nggak ada itu. Boleh menyampaikan. Oh iya, ini Pak ada Pak Jal, Pak Bunil, ini ada Pak Jal nih, sekalian kita bisa tanya. Kepada sholat. Sebentar lagi saya 5 menit lagi sholat. Lanjut. Ya, yang virtual location-nya pre-production ya. Ini punya siapa nih? Bisa ditunjukin inventory. Inventory ya Pak? Iya. Okay. Ya. Kemudian di configuration, saya kemarin lihat di location. Ya, location. Ya. Location Pak, location. Ya, ada terus location. internalnya, oh ya itu bisa. Edit. Bukan di sini. Di operating type ya Pak.
Ini nggak ada akunnya. Nggak ada akunnya. Nggak Ini ada. jangan pakai, udah debug ya? Yang ada akunnya yang virtual, Pak. Iya. Yang ada akunnya yang itu tipe virtualnya jangan yang virtualnya dimunculkan, Pak. Di location aja, kembali ke location. Kembali ke location. Oke. Itu virtualnya dihilangin di atas tuh. Gitu. Nah, iya. Nah, itu ada di situ. Nah, ini ada production ya. Iya. Nah, Kan tipenya virtual tuh, Pak. nah, ini kan bisa kita masukkan, ini kan kita mau valuation ya ceritanya. Iya. Iya. WIP kan maksudnya Bapak akunnya. Iya, harus masukkan di sini akun WIP-nya. Betul, tapi itu dia selalu nilainya akan selalu balance-nya selalu 0, Pak. Karena dia hanya diambil pada saat di post inventory itu atau pada saat mark as done. MO-nya belum di mark as done kan? Pada saat di mark as done atau pada saat post inventory, dia materialnya keluar ke WIP. Masuknya ke sini. Pada saat yang sama finish good-nya dari WIP ke produksi ke gudang kan baliknya kan? Iya, betul. Jadi saldo si akun WIP itu selalu 0 gitu. Paham ya, Pak? Betul, paham. Nah, jadi sebenarnya kan kita mau menjaga valuation itu ketika opnam. Iya. Jadi pada saat opnam kan padahal sudah ada sebetulnya. Walaupun pada saat opnam itu udah ada WIP-nya di sini. Nah, kita nggak bisa kelihatan tuh secara value-nya. Karena secara udunya belum dipindahin sebetulnya ke dalam WIP ini, gitu. Ke dalam lokasi ini. Dia baru pindah pada saat di done atau di post. Oh, kalau di done itu sudah hilang berarti, Pak? Iya, jadi dari WIP. Yang raw materialnya sudah ke WIP, terus dari WIP finish good-nya kembali ke gudangnya gitu kan, Pak. Oh, ya itu mark as done. Berarti kan nggak ada proses produksi kan? Iya, di proses produksi betul. Jadi secara sebelum diproses post inventory itu sama-sama 0, Pak. Sebelum di mark as done itu 0, pada saat di mark as done 0 lagi. Jadi nilai WIP-nya nggak pernah ketemu gitu. Ya, kalau kita mau pakai 2 gudang sih bisa aja. Kita sebut gudang yang kedua itu sebutnya saldo WIP gitu kan, boleh aja. Oh yes, saya kemarin nyoba scrap bisa dimasukkan ya ke valuation-nya. Bisa. Production memang belum coba sih. Jadi kalau Bapak masukin di production itu betul, dia akan jurnal WIP-nya ada terus gitu, tapi balannya selalu 0. Karena di jurnal bersamaan sebetulnya antara raw material sama finish good-nya itu sama-sama gitu. Di saat yang sama. Jadi nggak pernah terbentuk saldo WIP lah sebetulnya. Betul. Nggak pernah terbentuk saldo WIP. Walaupun MO baru di-create, dia belum ada WIP. Work order di running? Belum ada. Belum ada WIP, work order di running belum ada? Belum, work order jalan pun belum ada. Oh, masa? Saya pernah tanya juga ini masalah jurnal WIP ya. Jadi 0 terus ke odonya langsung. Katanya sih kalau itu dilakukan seperti itu, alasannya overhead-nya bakal kegedean gitu. Nah ya, saya manut aja sih kemarin tuh. Lari overhead ya, saya nggak tahu. Iya, itu menjadi stok soalnya itu. Kalau dia pakai Anglo-Saxon kan ada in transit ya, seolah-olah seperti di in transit kan. Sebetulnya itu jalan keluarnya gampang aja. Jadi dia nggak membolehkan post inventory-nya itu raw materialnya aja dulu bertahap. Raw materialnya dulu kita posting, finish good-nya jangan kan, Pak. Jangan nungguin finish good-nya ada. Pada saat raw material di post, dia pindahkan WIP-nya terbentuk saldonya. Nanti begitu finish good-nya jadi, post lagi sekali lagi, post finish good sama post raw material, Pak. Cuma kan di Odoo dijadiin satu. Untuk melihat saldonya ya? Iya, jadi supaya secara realnya mendekatin seperti proses produksi benerannya lah kayak gitu. Kalau di Odoo kan dianggapnya produksinya nggak ada waktunya kan, Pak, nggak ada jedanya. Iya, langsung begitu di post jadi gitu kan. Iya, kalau dia pakai model line production itu mungkin langsung selesai ya. Iya. Kalau yang mixer kan masih nampung dalam tabung itu kan. Betul. Sebetulnya dia ada sisanya di situ ya, Pak. Iya. Tapi kalau yang mixer mungkin pendekatannya pakai batch sih, Pak.
pakai batch. Batch ya. Tapi kalau yang ada yang bisa, ada yang enggak. Kalau misalnya walaupun dia prosesnya continuous, misalnya bikin minuman jus gitu ya, dia dari air, dari langsung tuh ya, buang. Dari gula, dari sari jeruk gitu kan, ditimbang kan, dimasukin bersama-sama, prung gitu kan, diaduk, dialirkan gitu kan Pak. Iya. Nah itu namanya batch gitu. Tapi kalau misalnya jeruk gulanya ngalir terus, airnya ngalir terus, rasa jeruknya ngalir terus diaduk jalan terus keluar juga terus. Nah itu nggak bisa dipisahin. Tapi kalau masih batching masih bisa. Satu batch. Gitu. Jadi kalau gini, mau nanya Pak Bunhin. Ya. Jadi kalau di saya itu setiap bulan itu kan ada yang namanya stok opnam. Stok opnam raw material, finished good, sama WIP. Nah, stok opnam WIP ngacunya kemana? Kalau stok opnam WIP itu kalau Bapak enggak pendekatannya tidak dibuatkan subkomponen. Artinya gini, kalau mau stok opnam itu pakai pendekatannya Pak Kiki tadi yang dia pakai subkomponen, ya bisa ada stok masing-masing subkomponennya kan. Ada berapa biji yang sudah jadi setengah jadi itu. Kalau misalnya tidak dibuat seperti itu, Bapak sebetulnya nggak ada WIP itu Pak. Jadi barang-barang yang ketemu di produksi itu sebetulnya masih barang-barang stok itu sebetulnya. Oh gitu ya? Masih barang-barang stok. Iya sih, memang WIP saya memang sudah berubah bentuk, tetapi saya nggak pernah membuat subkomponen, nggak Kalau print baru. Jadi kalau Bapak nggak bisa pisahin tuh sebetulnya hanya apa ya? Pokoknya secara nilai secara kuantiti stok Bapak, pokoknya selisih aja lah. Selisihnya itulah WIP-nya kan gitu. Dianggap WIP-nya tepat. Kalau mau diperintilin lagi ya harus dilihat ini yang sudah setengah jadinya mana aja sih dijumlahin kan komponennya ada berapa gitu. Nah, pendekatan yang paling praktis memang kalau itemnya nggak terlalu banyak dibuat subkomponen, Pak. Dibuat sub-SI lah gitu kan. Misalnya jadi 3 sub-SI jadi ada beberapa pos gitu. Nah, pada saat mau stok opnam sebisa mungkin itu disampaikan ke pos terdekat itu, dijadikan sub-SI-nya itu. Karena kalau sub-SI itu jadi ada itemnya kan ya, Udu. Kalau sudah ada itemnya, ada kuantitinya, kuantiti sub-SI itu yang dianggap sebagai stok WIP gitu. Waduh, sangat banyak, Pak. Nggak mungkin. Iya, nah kalau Pak Kiki tadi kan dia di Wika mungkin itemnya sedikit. Tapi kalau misalnya itemnya banyak, Bapak bikin MO1 itu jadi 100 MO loh. Iya. Nah, kalau 1 MO komponennya ada 10, ada 100 gitu, Pak. Iya kan? Ada jadi sub-IC gitu. Nah, MO-nya langsung 100. Dan proses 100 MO itu setengah mati kan. Klik, walaupun cuma klik. Nah, gitu. Kalau pendekatannya yang pre-production itu gimana tuh? Kalau pendekatannya pre-production, Bapak bikin gudang kedua ceritanya. Jadi ditransfer dulu ke barang itu nanti si produksinya ngambilnya dari gudang kedua itu. Nah, semua barang yang kuantitinya ada di gudang kedua itu dianggap sebagai WIP. Walaupun prosesnya belum masuk. Walaupun prosesnya belum masuk. Paham ya? Cuman kan kalau secara jurnal ya kalau... Jadi misain stok. Jurnalnya belum ada. Belum ada, Pak. Jurnalnya belum ada. Paling Bapak kalau secara jurnalnya belum ada, ya disebut aja. Ya belum ada tuh, Pak. Kalau mau dibuat jurnalnya, si gudang kedua itu dianggap virtual location. Tapi lucu. Dia sudah keluar dari nilai stok kita. Kalau misalkan virtual location di pre-production, terus kita bikin MO, ngambilnya dari pre-production tuh. Kan sama kalau ketika di post inventory atau markdown, dia sama-sama virtual kan akan terjadi jurnal. Mungkin bisa jadi opsi. Enggak sih. Kalau sama-sama virtual dia nggak ngejurnal lagi. Ya berarti kan nggak akan terjadi double jurnal, apa namanya? Enggak, kalau misalnya Bapak mau misahkan itu hanya pre-production-nya gudang itu hanya untuk misahkan aja sih sebetulnya. Kalau saya pikir sih ya.
kalau misalnya tadi bilang Pak Kiki dia sudah dijadiin virtual, terus tadi Pak Kiki sih yang di itunya dia bukannya virtual itu Pak, dia masih internal location. Yang saya lihat kalau virtual mah benar-benar udah motong. Ya maksudnya kan tadi kalau di setting di internal di pre-production-nya virtual location, terus ketika di MO-nya di settingnya ngambil ke pre-production itu. Kayaknya nggak bisa ya Pak. Jadi kan secara material dia nggak akan terjadi jurnal 2 kali, tapi secara finish good-nya mungkin udah benar kali ya. Jadi Coba aja Pak. Belum pernah nyoba tuh saya. Dikirim ke pre-production kan terjadi jurnal tuh masuk WIP. Kayaknya dia nggak nganggap kan Pak. MO itu nggak nganggap sebagai stok kan yang ada di situ kayaknya ya menurut saya. Kalau misalkan di pre-production di settingnya virtual location kan ketika dikirim ke dari stok utama gudangnya ke pre-production kan otomatis jadi jurnal WIP ya kalau di setting di itunya akunnya tuh akun WIP ya. kan WIP-in. Nah ketika terjadi dibuat MO ngambil dari pre-production kan sama-sama virtual location. Iya. Cara ini kan secara jurnalnya dia nggak akan ngejurnal. Cuma saya pikir MO-nya nggak akan mengenalin sudah ada materialnya, Pak. Iya, kan udah dikirim dari gudang ke pre-production. Iya, maksudnya MO itu nganggapnya materialnya belum available terus. Takutnya begitu aja. Tapi belum pernah Kalau virtual location harusnya otomatis ada available terus deh. Dia nggak akan membaca cek availability atau gimana ya? Saya coba aja. Di demoin. Demoin. Kalau saya lihat sih kemungkinan akan waiting availability terus. Karena kan nggak dianggap stok lagi. Sementara produksi butuh stok, Pak. Di pre-production itu? Di pre-production itu bukan dianggap stok itu. Oh, di settingnya virtual location ya? Iya, kalau sebagai internal bisa. Ya, saya belum nyoba sih. Ya udah, itu hanya Iya, Pak. Dicoba dulu aja, nggak apa-apa. Cuma saya bisa duga MO-nya dia nungguin material tuh nanti. Halo, Pak. Saya setuju sama Pak Bunhin ya. Itu betul, Pak. Kalau virtual kan dia nggak akan terdeteksi di gudang ya. Karena kan virtual kan keluar. Pasti akan nyari tuh stoknya di mana. Iya. Nah, biasanya saya nggak akan pakai virtual. Karena apa? Karena kita nggak bisa pakai traceability kalau pakai virtual, Pak. Akan terputus di situ. Iya, iya. Kalau kita pakai lot sama serial number, dia cuma terputus sampai nyampe situ aja habis. Ya, betul. Dianggap pergi ke situ. Ya. Bukan dianggap dipakai kan, Pak? Tergantung sih nanti usernya. Halo, tes. Iya, Pak. Nyambung ya? Udah makan dulu. Oke. Jadi hari ini saya rasa cukup ya. Udah mau jam 1 ya. Ya, kalau ada lagi yang lain mungkin nanti kita bisa diskusi di grup. Mungkin kita atur sesi lagi. Kalau dibutuhkan kita live demo ya mungkin ya karena kan hari ini kan pure teori ya semuanya ya. Kalau ada yang punya add-on manufacturing yang sudah pernah develop mungkin bisa dipresentasikan. Siapa tahu dengan adanya presentasi ini bisa lebih sempurna lagi add-on-nya dan juga bisa berguna lagi untuk member-member yang ada di sini gitu ya. Sabtu depan aja Pak kita jadwalkan. Oke, kalau misalnya Pak Togar nanti pas demo kita udah punya operate satu metode itu yang consumable ya Pak? Iya, maksudnya udah ada satu, jangan pakai demo yang plain Odo gitu loh, jangan pakai demo yang karena yang Odo kan sudah ya. Enggak, maksudnya siapapun. Saya barusan
lihat sekilas skripnya, kalau yang di 12 ternyata dia lumayan panjang ininya, rentetannya. Oh gitu. Iya. Tapi ya dicoba deh nanti. Dicoba. Ya sampai mana aja mentoknya sampai mana. Mungkin kalau bisa sekalian share code proses developmentnya kayak gimana mungkin bisa disempurnakan sama tim di sini nanti. Oke, Pak. Gitu. Ya, mungkin di Sabtu lagi kali ya kalau itu ya. Ya Pak. Ya, oke. Ya, Sabtu lagi ya. Oke. Pak. Terima kasih teman-teman ya. Yo, sama-sama Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, terima kasih. Yo, thank you. Bye. Bye. Yo.